menerangkan etika di dalam mata kuliah ini, itu di halaman pertama saya udah sampaikan PowerPoint-nya, adalah menyangkut jenis-jenis etika ya. Di situ ada saya tulis ya. Satu, etika kebahagiaan yang akan kita bahas pada kuliah hari ini ya. Yang kedua, itu pakai koma saya tulis ya. Kalau Anda lihat, etika deontologis atau etika kewajiban juga akan dibahas hari ini ya. Kemudian yang ketiga, etika teleologis atau tujuan ya, etika berdasarkan tujuan. Nah, yang keempat itu etika utilitarian atau etika utility. Yang keempat, kalau Anda lihat, itu etika kepedulian atau care ethic, etika kepedulian. Dan yang kelima atau terakhir itu etika Nusantara atau etika Indonesia ya, etika katakanlah yang ada di Indonesia dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi etika itu ada 5 bagian yang sebenarnya akan kita bahas terlebih dahulu, nanti baru aspek hukumnya ya, aspek legalnya. Nah, jadi etika itu ada 5 ya. Pertama, pembagiannya etika itu bagaimana supaya manusia bisa bahagia. Nah, ini tentu saja tidak mudah ya, atau disebut etika eudaimonisme kalau di dalam istilahnya ya. Eu itu baik, bahagia ya. Happiness, bagaimana Anda menjadi bahagia. Kemudian yang kedua, etika kewajiban atau etika deontologi. Ini adalah etika keharusan, wajib ya. Wajib itu artinya tanpa prasyarat ya, harus wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan. Tujuannya apa? Misalkan kita berbuat sesuatu. Teleologis namanya. Tujuannya ya kebaikan. Tapi kebaikan itu bisa relatif antara satu kasus dengan kasus lainnya ya. Saya ambil contoh kasus ya dalam etika Nusantara, misalkan teleologis itu dijelaskan begini. Orang Jawa kalau dikasih minum, kalau diminum airnya sampai habis dianggap tidak sopan. Tetapi orang Sumatera atau orang luar Jawa kalau dikasih minum harus habis. Jadi tiap-tiap wilayah itu memiliki perilaku tersendiri, sehingga etika itu bisa bersifat relatif, relativisme etis disebut. Kemudian yang ketiga itu etika bisnis, biasanya orang pakai namanya etika utilitarian. Ini menyangkut kepada pemikiran good ethic, good business, etika yang baik dan praktek yang baik. Nah, yang keempat itu kalau Anda lihat etika kepedulian atau care ethic. Ada yang mengatakan itu etika feminisme, etika perempuan ya. Karena wanita itu umumnya dilandasi atas woman leadership, woman ethic. Woman ethic itu dibuat semacam kerangka pemikiran baru di dalam teori, ingin menjelaskan bahwa hanya wanita yang punya perasaan, pria itu lebih banyak kepada akalnya. Tentu saja tidak semua begitu ya, ada juga perempuan yang logis ya, tapi kebanyakan perempuan itu memain perasaan. Jadi ada istilah Jawa itu roso ya, roso itu ya perasaan. Nah, etika itu dinamakan etika kepedulian. Nah, yang terakhir kelima, karena kita tinggal di Indonesia, kita juga bisa melihat ada yang namanya etika Nusantara ya, atau etika Indonesia. Etika Indonesia itu banyak sebenarnya kalau Anda lihat di dalam kehidupan kita ya. Misalkan antara satu budaya dengan kebudayaan lain. Misalkan budaya yang terjadi di suku Jawa, suku paling banyak di Indonesia ini kan suku Jawa ya. 60. Prof, maaf saya potong, mau di share screen aja guys. Boleh. Kalau bisa ya monggo. Matur suwun. Saya coba dulu ya Prof, bentar. Jadi sambil jalan ya,
Mbak Adelia membantu kita ya. Jadi etika Nusantara itu juga banyak dipakai orang sekarang, terutama dalam kaitan dengan kearifan lokal. Misalkan kearifan lokal, etika yang terjadi di satu wilayah tertentu. Misalkan etika orang Baduy, bagaimana mereka berbudaya. Nah, terima kasih. Nah, itu ada materinya ya. Terima kasih banyak Mbak Adelia yang sudah membantu ya. Yaitu disebut etika Nusantara, atau etika dapat dilihat dari orang Jawa yang dikenal dengan wayang. Wayang itu adalah mengajarkan tentang moral, bagaimana orang bisa berperilaku, bertindak menjadi orang Jawa yang baik. Itu melalui pendidikan di dalam masyarakat, tata budaya. Nah, oleh karena itu ada etika yang disebut etika kearifan lokal yang masih kita pakai sampai hari ini. Misalkan kalau Anda pergi ke Bali, itu yang muncul adalah etika orang Bali, bagaimana mereka memperlakukan pergaulan hidup mereka di dalam pola berpikir orang Bali yang disebut misalkan tradisi mereka sabung ayam, atau tradisi ngaben, atau tradisi besok tanggal 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 3 besok hari raya Nyepi. Itu adalah budaya-budaya kearifan lokal yang tidak ditemukan di tempat lain. Itu disebut etika Nusantara ya, atau etika NKRI ya. Ya bisa saja nanti berbeda-beda, misalkan etika orang Sumatera ada berbeda juga, etika orang Padang ya, itu juga memiliki nilai-nilai perbedaan, di mana kalau etika orang Padang itu bukan patriarki tapi lebih kepada perempuan itu ya, dasarnya mereka mengakui hak perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, itu disebut kebudayaan yang terjadi. Atau dalam misalkan acara pernikahan, etika orang Jawa dengan orang Sunda itu berbeda dalam hal pakaian dan busana. Orang Jawa belangkonnya ditaruh di belakang, orang Sunda belangkonnya ditaruh ke depan. Itu adalah inkulturasi budaya, teman-teman. Jadi ada banyak ya, tapi nggak usah hendak kuasai seluruhnya, karena sekedar tahu aja bahwa etika itu sebenarnya adalah tentang moral ya. Ada yang disebut dengan filsafat moral atau teori moral, sama aja. Filsafat itu ya teori itu ya filsafat, sama aja. Moral itu apa? Adalah perilaku kebaikan. Intinya bagaimana kita bisa berbuat baik dan berguna bagi orang lain. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena moral itu teman-teman ya tidak bisa diajarin di bangku kuliah seperti kita ini, nggak bisa. Dia memerlukan praktek kebiasaan kita ya. Kebiasaan misalkan yang terjadi dalam praktek kehidupan kita. Jadi dia butuh internalisasi. Mungkin kalau dalam kuliah ini tujuannya hanya untuk belajar ya. Kalau kita belajar dari 5 teori itu secara singkat, maka nanti kita jadi tahu, oh teori etika itu ini ada 5 ya, atau 3 misalkan Anda paham, atau cukup 2 misalkan etika deontologis dan teologis, ya cukup 2 tahu nggak apa-apa. Kalau Anda udah tahu, Anda jadi paham. Kalau paham, Anda jadi sadar. Kalau sadar, barulah menjadi tindakan. Nah, tindakan itu disebut habitus, pembiasaan ya. Saya ambil contoh teman-teman sederhana ya. Misalkan orang kita dengan orang barat, apa yang paling menonjol ya? Nggak usah jauh-jauh, dengan orang Singapura aja yang dekat ya. Kalau barat mungkin terlalu jauh ya. Orang Singapura dengan orang kita, ciri paling utama itu apa? Disiplin waktu ya. Kita itu orang Indonesia terkenal dengan istilah jam ngaret ya. Jamnya selalu molor ya. Artinya selalu kebiasaan kita tidak pernah tepat waktu. Itu karena kebiasaan kita ya. Saya berapa kali ya rapat atau acara gitu ya, udah datang jam segitu ya, tapi belum mulai, masih sepi orangnya, nggak ada. Ya kita itu udah terbiasa seperti itu. Tapi kalau di Singapura atau di Barat, yang namanya orang terlambat itu hukumnya sangat tidak bisa dipercaya. Jadi itu disebut habitus. Habitus itu kebiasaan kita ya, kebiasaan hidup kita ya. Atau di jalan raya kalau Anda lihat ya, ada bentuk pelanggaran hukum. Anak mercu buana bawa motor nggak pakai helm, ngebut pakai kerudung lagi, coba.
Nah itu kan kebiasaan yang sudah terdidik oleh lingkungan. Jadi kita ini udah tahu bahwa kendaraan bermotor melawan arah, nggak pakai helm, tetapi tidak merasa bersalah. Ditangkap polisi, malah polisi yang disalahin. Nah itu jadi etika dan hukum itu sulit diterapkan kalau dia tidak melalui sebuah proses pembiasaan hidup. Pembiasaan hidup itu dinamakan oleh Anthony Giddens sebagai modalitas orang menjadi baik. Orang itu tidak bisa hanya disuruh berbuat baik, tetapi dia membutuhkan sebuah alat. Alat itu bernama habitus. Habit, dari kata habit. Habit itu pembiasaan. Anda kalau misalkan yang muslim udah terbiasa, misalkan maghrib, ya udah orang harus sholat. Jadi kalau Anda nggak sholat, rasanya ada yang hilang dalam hidup Anda. Itu pembiasaan dari kecil ya. Atau Anda yang Nasrani ya, hari Minggu Anda wajib ibadah ke gereja, misa kudus misalnya. Ya Anda udah terbiasa dengan itu. Atau Anda orang Bali, wajib mengasih sajian ya di tempat-tempat tertentu ya, di pintu jalan ya kalau Anda pergi ke Bali ya, di sekitar pohon dikasih kembang ya. Itu adalah pembiasaan hidup mereka yang udah turun temurun. Jadi moral itu saudara-saudara tidak bisa sepenuhnya diajarin. Saya nggak bisa ngajarin Anda moral, karena saya juga belum tentu bermoral. Jadi moral itu sifatnya adalah kebiasaan hidup seseorang, atau disebut tradisi kehidupan dia, atau kalau dalam bahasa yang agak ilmiah sedikit itu disebut sebagai, dalam bahasa Jerman disebut Lebenswelt. Lebenswelt itu dunia kehidupan yang biasa dia alami, yang biasa dia lakukan, yang menjadi pembiasaan hidup. Contoh sederhana, ini mungkin dalam hal tidak etika yang sangat rumit. Kebiasaan Anda kalau bangun pagi kalau Anda di asrama Gontor ya, yang Anda pernah ke pesantren Gontor atau pernah ke sana punya keluarga atau teman, itu udah diatur jamnya. Jam 4 Anda harus bangun, bersihkan kamar mandi, bersihkan tempat tidur rapi, bantalnya rapi, kemudian kasurnya dirapiin. Habis itu Anda ke kamar mandi, wudhu gantian, sholat bersama. Habis itu sarapan pagi. Habis sarapan pagi Anda sekolah. Nanti jam 4, jam 3 udah selesai. Jam 3 udah selesai sekolah, Anda ngaji sampai jam setengah 5. Jam setengah 6 Anda boleh main sebentar, jam setengah 4 sampai setengah 6 atau setengah 5 Anda boleh bermain di lapangan. Habis itu 30 menit menjelang maghrib Anda harus siap untuk sholat maghrib dan makan malam. Setelah makan malam Anda mungkin melakukan pengajian lebih lanjut. Sama seperti pendidikan asrama, itu membiasakan orang untuk hidup menjadi tertib, habitus, pembiasaan. Atau kalau dalam dunia pendidikan itu, kalau Anda melihat pendidikan militer atau pendidikan kepolisian, itu sangat disiplin. Kenapa pendisiplinannya perlu? Karena itu membentuk habitus, kebiasaan. Atau kalau Pak polisi, tentara itu sepatu dia pasti rapi, mungkin nggak disemir. Kalau nggak disemir dia disuruh push up 80 kali oleh atasannya. Jadi mereka dididik untuk mendisiplinkan diri. Jadi etika itu nggak bisa diajarin teman-teman. Saya minta maaf, nggak bisa saya ngajarin Anda etika. Ini sekedar pengetahuan aja. Etika itu adalah kebiasaan Anda sehari-hari yang mewujudkan menjadi metik hidup Anda. Jadi dia metik, udah pembiasaan. Sama seperti saya, kalau datang ya sudah, datang sampai rumah atau sampai kamar pasti buka sepatunya saya lemparin, ntar aja, gampang aja deh. Nanti kalau udah perutnya kenyang habis mandi atau agak tenang baru saya rapiin sepatu. Itu kan namanya kebiasaan. Moral itu adalah kebiasaan hidup. Jadi ini mohon maaf ya, ini agak cerita menyimpang ya. Ketika ada perempuan ya, sekitar 8 tahun lalu ya, mahasiswa saya juga ngajak pacaran begitu ya, 8-10 tahun lalu ya. Ya pertama itu saya bilang, saya mau main ke rumahmu ya. Ya boleh, tapi kamu kasih tahu dulu. Ya. Setiap saya ke rumahnya harus beritahu dulu. Sekali
sekali udah jadian dia bilang boleh kamu datang ke rumah saya kapan aja. Ternyata dia palsu. Waktu saya datang ke rumahnya pasti rapi, tapi setelah jadian kamarnya seperti kapal pecah. Nah, kan jadi selama ini orang berbuat baik itu bisa direkayasa, bisa berbentuk pura-pura, dia bisa hanya penampilan aja. Makanya Anda jangan mudah percaya sama orang lain ya, Mbak Adelia, Mbak Maria, Mbak Nova, dan teman-teman lain. Jangan melihat orang dari cover, nggak bisa itu. Orang bisa sekali kelihatan seperti saya ini, muka kayak bemo, kayak bajai, tapi gini-gini baik loh. Atau Anda ya sama ya, atau jangan-jangan Anda lihat artis itu orang kaya ya, wah ini kayaknya orangnya tekun beribadah ya, rajin tempat ibadah, rajin beragama ya. Anda jangan menyangka orang itu baik, belum tentu. Jadi jangan melihat orang dari cover. Itu cara menilai etika yang perlu Anda pertimbangkan, teman-teman. Jadi John just with the cover. Jangan menyimpulkan orang dilihat dari tampilan. Penampilan orang itu seringkali menipu. Dia tidak otentik. Karena itu moral itu butuh waktu, butuh pelajaran, butuh kebiasaan ya. Ya kalau Anda ini orang seberang pasti ngomongnya keras. Ke saya pun Anda bisa ngomong keras, mahasiswa S1. Ini mau minta tanda tangan tapi kok marah-marah ke saya bingung. Ya. Tapi kalau saya misalkan orang Jawa, ya Anda ngomong begitu saya dapat memaklumi, oh ini orang Sumatera, wajar ngomong gini. Tapi kalau orang Jawa ya nggak boleh ngomong begitu, harus pelan ya. Ya itu kebiasaan hidup, nggak bisa kita ubah ya. Nama juga kebiasaan. Kebiasaan hidup itu dilalui melalui pendidikan, melalui keluarga, melalui masyarakat, dan melalui praktek kehidupan Anda sehari-hari. Nah jadi paham ya, saya tulis kata besar paling bawah itu habitus. Habitus itu artinya kebiasaan. Kebiasaan itu ya bisa buruk bisa baik. Pertanyaannya apakah kebiasaan itu bisa dirubah? Ya bisa iya bisa enggak. Bisa diubah kalau masih usia seperti Anda ini. Tapi kalau seperti bonyok Anda, bokap nyokap Anda itu ya susah diubah. Namanya bapak Anda ya seperti itu, udah watak gimana? Udah usia 40 itu seperti saya udah nggak bisa dirubah lagi. Udah watak itu udah inherent di dalam kebiasaan hidup kita. Karena itu teman-teman ada kata kunci ya, kata kunci di sini di habitus itu. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, di pelajaran kita SD SMP dulu disebut oleh guru kita ada istilah bibit, bobot, bebet. Bibit itu artinya apa? Kalau Anda mau kenal sama orang lain atau mau cari pacar ya, Anda harus tahu kenal bibitnya. Bibit itu asal usul keluarga, asal usul famili ya. Orang Jawa itu nggak mau nikahin anaknya sama yang eyang kangkung turunan orang itu ada turunan orang gila, nggak mau dia, atau orang pencuri pernah jadi pencoleng di kampung itu 7 turunan nggak mau. Zaman eyang kangkung saya dulu dinikahin, jangan kamu sama anak itu kan cucunya orang pernah nyolong dulu di kebun. Jadi namanya bibit. Bibit itu artinya Anda harus pelajari orang ini sebenarnya dari sisilah siapa. Maka di Jawa itu terkenal nama orang namanya RM ya, RM Raden Mas ya, itu orang darah biru ya. Kemudian ada lagi namanya orang keturunan KRMT, Kajeng Randen Temenggung ya. Itu adalah turunan orang ningrat. Jadi kadang-kadang orang juga percaya ya bahwa turunan itu mempengaruhi sikap-sikap kita sehari-hari. Dalam artian ada yang disebut dengan bibit kita. Bibit itu diandaikan begini teman-teman. Kalau misalkan buah manggis, kalau kita tanam dia tetap jadi pohon manggis. Kalau kelapa kita tanam dia tetap jadi pohon kelapa. Artinya apa? Bibit keluarga itu akan membentuk habitus Anda, perilaku Anda. Jadi faktor keluarga itu merupakan basis awal yang sangat menentukan bahwa Anda itu atau kita manusia ini secara keseluruhan
memiliki bakat-bakat kebaikan ataupun ada turunan-turunan kurang baik, tetapi itu tidak mutlak. Tapi dulu karena pendidikan belum modern, orang Nusantara atau orang di era zaman Mbah Eyang Kangkung saya percaya bahwa ada yang namanya bibit bobot bebek. Bibit bobot bebek itu diperlukan di dalam rangka kita untuk menyeleksi siapa yang dianggap kita boleh menjadi teman, siapa yang tidak boleh kita anggap menjadi teman dan keluarga kita. Karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku kita di dalam masyarakat yang namanya tindakan. Jadi teman-teman udah paham ya, nggak usah dipahami seluruhnya. Kata-kata yang ditayangkan oleh Mbak Adela ini kata habitus. Paham ya, habitus itu kebiasaan ya. Kebiasaan Anda yang baik misalkan. Ya termasuk kebiasaan saya juga kuliah dulu. Kalau buat PR itu pas dadakan. Udah 3 minggu sebelumnya ada tugas PR nggak dikerjain. Menjelang hari H baru kita kerjain. Nah itu namanya kebiasaan. Kebiasaan hidup kita. Kebiasaan orang Indonesia. Saya tanya, ayo kita buat PR. Ah gampang, masih lama, ngapain sekarang? Ayo bikin yuk. Ya kamu aja bikin, nanti saya niru ya. Akhirnya saya juga lama-lama ikut ya. Jadi akhirnya apa? Saya dulu yang baik-baik masuk ke lingkungan yang kurang baik, akhirnya saya jadi nggak baik juga. Akhirnya saya dipengaruhi oleh orang lain. Ya Anda juga bisa juga begitu. Anda misalkan dulu ya masih SD, SMP ya alay-alay begitu, muka bayi ya, baik-baik. Tapi sekarang tambah kesini kok tambah agak liar Anda. Ya itu mungkin dipengaruhi oleh teman walaupun Anda dari keluarga baik-baik. Maka ada yang disebut bibit itu turunan, bebek itu lingkungan Anda. Lingkungan yang mempengaruhi Anda. Baru bobot Anda jadi orang baik atau tidak. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah keluarga, keturunan, dan faktor kedua adalah lingkungan pendidikan yang mempengaruhi kita. Paham ya? Halaman berikut ya. Tolong Adelia geser ya. Halaman berikut. Nah, ini ada gambar sengaja saya bikin ya. Ini juga asal aja. Ada etika yang pertama kita bahas namanya etika kebahagiaan. Happiness. Happiness itu bahagia. Pertanyaannya bagaimana supaya Anda hidup bahagia? Menurut pemikiran orang yang sudah mencapai pembelajaran yang cukup jauh di bidang teori ini. Teori itu bernama eudaimonisme atau eudaimonia, sama aja ya. Eudaimonia itu dari bahasa Yunani yang artinya kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya happiness. Happiness itu kalau mau diterjemah bahagianya penuh. Kalau cuma happy nggak penuh dia. Nggak penuh itu maksudnya gimana ya? Kalau Anda dapat rezeki nilainya A semua, Anda happy. Nah, itu baru happy. Kalau Anda udah makan, perut kenyang, pulsa cukup, ya Anda senang. Itu happy. Tapi kalau happiness, lulus nggak lulus, makan udah makan, teman Anda baik atau buruk, Anda tetap bahagia. Nah, itu namanya happiness. Jadi happiness itu kebahagiaan yang penuh. Kebahagiaan yang penuh itu tidak dilihat semata-mata dari dari keadaannya, baik enak maupun nggak enak, kita harus bahagia. Itu disebut eudaimonia. Jadi kalau Anda hanya bahagia kalau lagi sehat, ya itu namanya Anda bahagia bersyarat. Tapi kalau Anda lagi sakit juga bahagia, Anda sehat juga bahagia, Anda lagi banyak duit juga bahagia, Anda dibohongin teman masih bahagia, Anda dikasih Allah, dikasih Tuhan anu malapetaka, Anda masih bahagia, Anda dikasih Allah kenikmatan hidup yang luar biasa, Anda bahagia. Itulah disebut happiness. Ada kata ness-nya di belakangnya, paham ya? Bukan Agnes ya. Ness. Ness itu artinya penuh. Fullness itu penuh. Bahagianya penuh.
Jadi nggak pernah kurang-kurang. Kita merasa bahagia. Wah, bagaimana caranya itu Adelia, Maria, dan teman-teman semua, dan Muhammad ya? Bagaimana caranya supaya kita bahagia bisa penuh? Ya pintar-pintar bersyukur. Caranya piye? Caranya gimana caranya? Ya itu yang akan dibahas di dalam etika eudaimonisme. Bagaimana manusia bisa menjadi bahagia. Itu ada dua tokoh di foto itu sengaja saya bikin. Yang sebelah kiri itu yang nunjuk tangan ke atas namanya Plato, yang sebelah kanan yang pegang buku namanya Aristotle. Jadi teori ini dikembangkan oleh teori Aristoteles. Aristoteles itu yang pegang buku, tangannya ke bawah, sedangkan yang tangan menunjuk ke atas itu adalah gambar Plato yang menunjuk tangannya ke atas. Mereka berdiskusi di sekolah Athena, di Akademia Plato, untuk mendiskusikan di dalam semua aspek-aspek kehidupan, kemudian merumuskan dalam sebuah buku yang berjudul The Republic. Buku The Republic itu mendiskusikan berbagai macam aspek pemikiran yang berlaku sampai hari ini, yang disebut sekolah Akademia Plato di Yunani yang berumur 9 abad. Jadi sekolah itu 9 abad. 9 abad tuh ya segitu lama lah. 9 abad, kalau ini umur mercu Buana aja belum 100 tahun, apalagi 9 abad. Jadi hampir cukup lama ya. Nah, sekolah itu mengajarkan melalui sebuah cara dialektika, retorika, dan logika untuk mencari apa itu definisi yang disebut manusia bahagia. Yang mungkin tidak hari ini seluruhnya relevan, tetapi ini bisa menjadi menjadi pemikiran kita bersama pada kuliah hari ini ya. Nah, kita lihat halaman berikutnya, Mbak Ade. Aristoteles itu mengatakan, bagaimana supaya engkau bahagia? Bagaimana supaya engkau bahagia? Maka ada 3 ukuran menurut Aristoteles kalau engkau ingin bahagia. Pertama, harta. Kedua, nama. Dan ketiga adalah nikmat. Jadi ada kebahagiaan orang itu kadang-kadang bisa diukur dengan harta, bisa diukur dengan nikmat badani, nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat olahraga, nikmat rekreasi, nikmat pacaran, nikmat seksualitas, dan seterusnya. Kenikmatan yang sifatnya badan. Jadi itu orang bisa bahagia. Apakah itu sudah pitifulness? Apakah itu fullness? Apakah udah bahagia penuh? Belum. Menurut Aristoteles, etika kebahagiaan itu kalau hanya sebatas kita mencari nikmat, itu sama dengan perilaku hewan. Karena hewan melakukan hal yang sama, yaitu makan, kemudian kawin, kemudian hewan itu sehat. Itu cocok untuk etika hewan. Kalau hidup kita itu bahagia, kalau mengejar yang namanya nikmat duniawi, maka tidak menjadi ukuran kebahagiaan nikmat. Iya dalam hal tertentu, tapi dia nikmat belum maksimal. Itu menurut Aristoteles dalam etika eudaimonia atau etika kebahagiaan. Kemudian yang kedua, harta. Apakah harta membuat orang bahagia? Ya, iya dalam hal tertentu, tapi dalam hal tertentu belum tentu menurut Aristoteles. Kenapa? Ada cerita di dalam mitos namanya Tats Nidas. Nidas itu adalah orang yang mencari kebahagiaan melalui harta. Akhirnya atas doa dan perkenan para dewa, Nidas ini memperoleh wahyu ilahi yang diberikan untuk orang menjadi terkaya dalam sejarah peradaban dunia. Namanya Nidas. Tats Nidas. Jadi apapun yang dipegang oleh Nidas, semua jadi emas. Pegang pintu jadi emas. Pegang pohon jadi emas. Jadi apapun yang disentuh Nidas,
menjadi emas. Tetapi di dalam mitos itu, akhirnya apa yang terjadi? Midas akhirnya meninggal ketika dia lagi pengen makan roti, roti jadi emas, pengen makan nasi, nasinya jadi emas, pengen minum air, airnya jadi emas, pengen ngerokok, rokoknya jadi emas, pengen pegang sepatu, sepatu jadi emas, akhirnya mati karena harta. Jadi menurut Aristotle, harta tidak membuat orang menjadi bahagia. Jadi harta adalah tidak menjadi orang maksimal bahagia. Lalu apa kesimpulan yang dibuat Aristotle dari etika kebahagiaan? Yaitu nama. Nama itu menjadi penting kalau menurut Aristotle. Jadi bangunlah nama baik melalui, nah di bawahnya saya tulis di bawah nama itu prestasi. Orang itu akan bahagia kalau menurut Aristotle. Ini bukan saya hanya membunyikan ulang lagi apa yang dikatakan Aristotle. Orang akan bahagia apabila dia membangun prestasi untuk menciptakan nama baik. Jadi nama itu dibangun atas nama prestasi. Bukan cari nama. Banyak orang bikin viral-viral itu cari nama itu. Cari nama, udah punya nama tapi dicari lagi, namanya carmuk, cari muka. Kata Aristotle, kembangkan seluruh prestasimu. Nah ini, kembangkan seluruh potensimu dan libatkan di dalam masyarakat supaya engkau bahagia. Nah itu saya tulis di bawahnya. Supaya bahagia, kembangkan seluruh potensi diri, libatkan dalam masyarakat dan ciptakan prestasi supaya engkau bernama. Bernama itu kalau kita lihat orang yang punya Google ini kan orang yang bukan cari nama, orang yang paling terkaya di dunia ini yaitu orang yang punya Google ini. Anda bisa ngebayangkan itu, seperti Warren Buffett itu orang terkaya di dunia itu. Dia tidak ingin cari harta, tetapi dia ingin membuat prestasi hidupnya supaya dia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan mengembangkan yang namanya bisnis. Nah kemudian Warren Buffett menjadi orang yang paling terkenal dan sangat berprestasi sampai hari ini. Itu artinya kalau engkau mau bahagia, engkau harus mengembangkan seluruh prestasi dirimu, kemudian libatkan dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan diri itu? Menurut Aristotle di dalam teorinya itu mengatakan bahwa pertama, kalau engkau ingin bahagia maka engkau harus melibatkan dirimu di dalam masyarakat. Artinya apa? Dari keluarga masuk ke keluarga, individu ke keluarga, keluarga ke kampung, dari kampung ke polis itu negara. Jadi pertama Anda misalkan ada 3 bersaudara adik kakak ya. Nah, coba Anda lihat siapa dari Anda itu yang paling disayang orang tua Anda. Ada pasti. Ya si anaknya nomor 3 tapi jangan Anda lah, masa Anda sih. Itu pemalas adik kamu itu. Nah kamu yang paling baik. Berarti apa? Di mata keluarga dari 3 anak orang tua, kamulah anak paling baik. Maka kamu punya nama di dalam keluarga itu. Itu caranya menurut Aristoteles. Dari benih di keluarga itu pun sendiri udah terbentuk yang namanya apa? Nama. Misalkan kita SMA dulu ya. Saya nggak tahu kalau masa Anda SMA. Di masa saya SMA dulu kalau kita lagi ngumpul-ngumpul begitu ya, tiba-tiba ada datang satu teman yang tidak kita sukai ya, lalu kita bilang awas penyakit datang, yuk bubar yuk. Kita bubar. Artinya apa? Ada orang yang datang yang merusak kita semua. Jadi hendaklah kehadiran Anda itu membahagiakan orang terbanyak. Jangan kehadiran Anda membuat susah banyak orang.
Itulah disebut Anda punya nama baik menurut Aristotle. Setelah Anda punya nama baik di keluarga, Anda sebarkan nama baik Anda ke kelurahan, kecamatan, kabupaten Anda. Setelah nama Anda terkenal di kabupaten, kelurahan, dan kecamatan kampung Anda kembangkan menjadi polis, menjadi warga negara, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itulah yang disebut Anda menjadi bahagia. Jadi ciptakan prestasi mulai sekarang ya. Anda buat prestasi. Anda masih muda, masih panjang umur Anda, belum ada 20 tahun 21 tahun paling rata-rata umur Anda. Ada yang 16, ada yang 17 tahun, masih muda. Jadi kebahagiaan itu adalah Anda bisa ciptakan sendiri melalui yang saya sebut di situ, mengembangkan seluruh potensi dan bakat Anda. Anda itu berbakat, cuma Anda nggak tekun. Orang Indonesia itu ketekunannya kurang, tapi kalau kepintaran, banyak di Indonesia itu. Yang kita kurang itu adalah mengembangkan potensi dengan ketekunan. Kalau nggak tekun nggak ada yang jadi, Mas. Nggak ada yang bisa jadi, Mbak. Orang itu salah satu kunci berhasilnya apabila dia tekun. Kalau hanya orang tekun ya nggak iso. Ketekunan itu kata kuncinya. Ya, halaman berikut. Nah, ini penjelasannya nanti dilihat aja. Itu ada penjelasannya, baca aja. Halaman berikut, halaman terakhir. Halaman terakhir ya. Ini minggu depan saya akan terangin ini. Silakan Anda baca dulu ya. Ini minggu depan satu slide ini, yaitu tentang etika kewajiban. Etika kan. Jadi kita udah bahas hari ini satu etika. Namanya etika kebahagiaan ya. Udah selesai satu materi, namanya etika happiness. Minggu depan kita akan bahas namanya etika kewajiban. Atau ya 30 menit lah, asal jangan Anda terlambat lagi ya. Nanti Mbak Adelia sediakan 30 menit. Minggu depan setengah 2 kita mulai, jam 3 udah beres. Jadi ada satu materi minggu depan, namanya kritik of practical reason, kritik atas tindakan orang. Etikanya namanya etika kewajiban. Etika kewajiban itu bersifat absolut. Minggu depan saya akan terangin ini. Jadi bahannya udah ada. Tadi juga udah saya bagikan di Kompas ya, Kompas tulisan saya. Silakan dibaca. Minggu depan kita akan bahas tentang etika kewajiban. Ini ada juga saya campurin dengan etika Jawanya sedikit ya. Suwung ing pamrih sepi ing gawe, atau ramai ing gawe sepi ing pamrih, sama aja. Itu nanti akan kita terangin minggu depan supaya lebih jelas. Tapi intinya etika itu ada 5 hal tadi. Pertama etika kebahagiaan, kedua etika kewajiban yang kita sampaikan minggu depan. Syukur-syukur bisa masuk satu, etika utilitarian ya minggu depan ya. Jadi ada 2 kalau sempat, kalau tidak ya cukup satu ini. Sambil Anda baca-baca ya sisanya. Kira-kira sampai situ Mbak Adelina. Ini minggu depan jangan sampai hilang PPT-nya, takut saya udah hilang ya. Yang 1 lembar terakhir ya Mbak Ade ya. Oke, Prof. Oke ya, kuliahnya sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanya ya. Sebelum Anda nyalain kamera untuk dipoto-foto muka Anda ya, supaya saya dokumentasi untuk ada data ya. Nanti silakan ya, dinyalain kameranya kalau nggak ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada, monggo. Atur suwun.